Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk on Aqobah. Alhamdulillah, pada hari ini, siang hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang inspirator, seorang sutradara, juga seorang penulis. Kurang lebih ada ratusan buku yang ditulisnya. 116 buku telah menjadi bestseller. Dan begitu juga beliau adalah seorang penulis dalam bestseller yang lainnya, yaitu bukunya Catatan Hati Seorang Istri, Sakinah Bersamamu, Jilbab in Love, Surga Yang Tak Dirindukan, Istri Kedua, dan Jangan Bercerai Bunda, dan judul buku-buku yang lainnya. Kita sambut Bunda Asmana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Kegiatannya hari-hari ini atau sekarang-sekarang ini sibuk lagi apa Bunda? Lagi sibuk promo film Gaza. Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia karena berdekatan promonya. Terus ada buku baru juga yang Sebelum Aku Tiada, Surat-Surat dari Gaza yang 100% royaltinya untuk Palestina. Jadi ya banyak meeting, banyak nobar gitu kan. Cuma menariknya nobar tuh bisa pagi di Serang, siang di Bekasi, malam di Depok. Jalan-jalan terus ini. Traveler juga ya Bunda. Traveler juga, Jabodetabek ya. Jabodetabek. Karena traveler juga di sini ke beberapa negara sudah ya Bu. Sekarang ke beberapa kota ya Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum Beijing juga ya, mau rilis ya Bun ya? Sudah rilis. Oh sudah rilis. Assalamualaikum Beijing. Assalamualaikum Beijing sudah rilis. Yang terdekat ini ada Assalamualaikum Baitullah. Insya Allah tanggal 17 Juli di bioskop. Bisa dinikmati. Baitullah, setiap muslim pasti pengen ke sana. Tentu sahabat-sahabat ingin tahu bagaimana tips dan trik agar bisa berangkat ke Baitullah. Kita dengarkan dari seorang Bunda Asmana dia yang telah berpengalaman balik umroh dan juga haji. Bagaimana Bunda, mungkin ada trik atau tipsnya? Waktu pertama itu dulu Ustaz mau haji ya, pertama gitu. Kita sering berpikir bahwa haji itu kita yang bayar atau umroh itu kita yang bayar. Jadi waktu itu saya emang niatnya berhaji itu atau ke tanah suci itu umroh, saya niatnya ketika saya masih muda gitu. Supaya nggak lebih karena aktivitas fisik gitu kan ya gitu. Jadi kita lebih kuat gitu. Meskipun kenyataannya enggak juga gitu. Ada juga di sana nenek-nenek, ibu-ibu tapi langkahnya sampai Jabal Nur gagah bener gitu ya. Malah semangatan dia ya. Malah semangatan dia gitu. Kita yang mudah kalah. Iya gitu. Tapi waktu itu Asma masih sederhana, baru mulai karir menulis gitu. Nggak punya cukup dana nih Ustadz gitu. Tapi Asma udah pokoknya niatin deh gitu ya. Sampai Asma tabungan dana siswa lah. Asma pikir 12 tahun kemudian Asma bisa haji gitu. Nah, tapi ternyata kemudian dari ini nggak bisa. Asma sampai waktu itu sempat ini Ustadz, sempat nyari travel, belum ketemu Aqobah sih ya gitu. Sempat nyari travel yang ayo kita barter yuk. Asma tuh suka foto-foto sedikit gitu. Apa Asma bikinin flyersnya, leaflet dia atau apa gitu kan. Redaksional umroh untuk promosinya dia gitu. Tapi kok malah jadi pas udah oke gitu. Tapi ternyata kalau biayanya kok malah jadi lebih besar gitu, bukan yang berkurang gitu dengan barter itu kan gitu. Akhirnya nggak tahu gimana, alhamdulillah tercukupi itu dananya Ustaz. Tapi yang menarik, suami Asma tuh dipaksa sama almarhumah ibu mertua yang bilang kalau istri itu jangan dibiarin haji sendirian. Jadi kalau bisa didampingin sama suami, kalau nggak suaminya nanti ketinggalannya jauh. Itu iniannya ibu sih gitu. Sebetulnya ibu mungkin pengen dorong kita jalan sama-sama gitu. Suami tuh nggak punya ini Ustaz, usaha baru mulai, nggak punya dana gitu kan ya. Gitu. Jadi nggak kebayang, cuma punya 4 juta waktu itu DP. Akhirnya dia taruh 4 juta itu DP gitu ya. Masya Allah, usaha yang baru mulai itu pasti niatin kayak gitu malah jadi subur gitu Ustaz, itu malah jadi Masya Allah gitu. Iya, terus malah kata suami salah satu hikmahnya, ayah tadinya berpikir semua bisnis itu harus ayah yang pegang. Tapi ketika begitu mau haji, mau umroh itu kan harus didelegasikan. Jadi belajar mendelegasikan dan ternyata bagus gitu. Jadi ketika kami menatap koper yang diberikan dari travel gitu, suami saya berkaca-kaca tuh.
Terus dia bilang gini ke saya nggak bakal lupa kalimat dia, Bunda, kita pikir haji itu kita yang bayar, ternyata Allah yang bayarin. Setuju Bunda. Allah yang bayar. Itu dia panggilan khusus Bunda. Panggilan khusus. Saya sering sekali mendapatkan cerita-cerita seperti ini. Saya ada 3 kata Bun kalau isi manasik. Nasab, nisab, nasib Bun. Itu harus diingat ya teman-teman, nasab, nisab, nasib. Nasab keturunan, enggak selamanya kita anaknya ustadz atau anaknya orang kaya akan berangkat. Yang kedua nisab, nisab itu hitungan. Ya hitungan itu bahasanya duit Bu. Enggak selamanya yang punya duit Iya. itu yang berangkat. Waktu di Madinah jamaah cerita ke saya, Pak Ustadz, aku ini umroh berdua dibayarin sama bos. Aku bilang, kenapa bosnya nggak diajak? Jawabnya apa? Belum mau. Masya Allah. Itu belum pengen. Yang punya duit siapa? Yang Ada yang punya berangkat duit. siapa? Ya Allah. Seperti itu. Tapi yang ketiga Bu, nasib Bu. Kalau nasibnya berangkat, pasti berangkat. Tapi nasib kan nggak bisa pasrah gitu ya Kak. Ada usaha dan ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya yaitu adalah rencana. Bahkan Ustadz Asma kepada pembaca yang beli buku Assalamualaikum Baitullah, Asma bilang jangan beli buku Assalamualaikum Baitullah untuk niat baca Asma. Beli ini dengan niatan Insya Allah, Bismillah ya Allah, ini langkah kecil saya ke Baitullah. Bagus Bunda. Ini seperti pengalaman saya. Sering cerita kepada jamaah, kalau ingin ke Baitullah, itu panggilan khusus dari Allah, biar dipanggil, tanamkan hatinya, biar nyambung ke Allah. Bagaimana? Pasang foto Ka'bah. Afirmasi ya Ustaz? Betul, afirmasi. Betul. Taruh di ruang tamu, taruh di kamar. Suatu saat lagi duduk, ya Allah, kapan kau panggil aku? Begitupun juga seperti ini Bunda, buku. Kalau ada buku ini ada di rumah, mungkin lagi ditaruh, ya Allah, sambil baca, mungkin Rina kapan bisa berangkat, balik lagi ke tadi bukan. Kalau Allah udah nasibkan berangkat, pasti berangkat. Mungkin jadi bahkan yang bukan karena kita sehat, Betul. bukan karena kita kaya Betul. gitu. Jadi inginkan aja dulu. Cuma di antara orang-orang yang menginginkan, ada yang mengambil tindak berikutnya, ada yang mau follow up gitu ya. Betul. Kayak tadi tuh dengan afirmasi, Betul, afirmasi. dengan nabung. Ini Dengan ada celengan nabung, nih gitu ya, ada celengan yang tabung. udah Betul. niatnya celengan buat ke tanah suci gitu. Betul, Berapapun betul. kecilnya kita nyicil gitu. Betul. Itu percayalah Allah yang mencukupkan. Betul. Jadi memang banyak sih yang cerita ya. Kemarin terakhir dari waktu setelah manasik Bun, itu orang tuanya berkaca-kaca nangis. Pak Ustadz, alhamdulillah tahun ini tahun yang berkah. Anakku bertiga patungan buat memberangkatkan aku haji. Masya Allah. Wah, ini hadiah yang sangat luar biasa dari anak-anak kepada saya. Iya, dan itu memang waktu Asma dulu nulis emak ingin naik haji Ustaz Nah, ya. bagus itu dia. Asma emak ingin naik haji gitu kan ya. Asma tuh menyadari bahwa makin tinggi usia orang tua kita, maka impian-impian, keinginan-keinginan yang lain tuh lenyap. Yang ada cuma pengen ke Baitullah. Percaya itu. Betul, Bu. Ya kan? Kayak nggak perlu punya, misalnya kalau kita tawarin pengen punya TV yang ini, yang flat atau apa, enggak. Pengen ke Baitullah gitu. Jadi kalau pengen membahagiakan mereka, ya nabung supaya mudah-mudahan ya patungan tadi gitu ya, bisa bawa ini. Dan juga mimpi anak-anak juga gitu, makin anak-anak punya orang tua yang sepuh, impian yang paling ultimate-nya itu, kapan saya bisa berangkatin ibu atau ayah ke tanah suci. Aku pernah cerita ke Bunda juga ya, ketika ada pasangan, bukan pasangan, ini kebetulan masih tetangga ya. Jadi dia sudah ngumpulin uang 100 juta tuh Bunda. Karena orang tua itu 100 juta itu untuk menikah. Nah, karena melihat orang tuanya belum umroh, dia dengan niat ingin memberikan girang, biar orang tuanya girang lah gitu ya, diumrohkan. Dan dia bilang bahwa 100 juta itu gampang. Yang penting orang tuaku umroh dulu. Walaupun 100 juta Bu, nggak bakal tak bakal setimpal dengan jasa orang tua. Dan gini Ustaz, yang Asma tahu kan memang ada hadisnya kan bahwa Betul. Allah akan ganti kan setiap peser uang yang dikeluarkan
Betul. untuk kita umroh atau haji. Dan tidak akan miskin, tidak Nggak bakalan akan miskin itu akan ganti. Dan wah kalau nanti nonton Assalamualaikum Baitullah temen nangis terus. Kenapa? Karena gini ya, impian kita itu kenapa kita, apalagi kalau memang belum ada uang itu hal lain. Tapi kalau kita ingin memberangkatkan orang tua dan sebetulnya rezekinya, uangnya ada, dananya ada, Iya. saran Asma segerakan karena Iya. kita nggak pernah tahu berapa lama orang tua bisa sama-sama kita. Betul. Jadi kalau kita pengen berangkat sama ayah, berangkat sama ibu, gitu, segerakan. Kita itu bisa menyenangkan orang tua hanya ketika mereka ada. Nanti kalau kita nunggu dulu sampai nanti deh kalau udah saya mau beli rumah dulu atau beli ini dulu gitu ya. Kalau nanti kita punya gunung emas sekalipun orang tua udah nggak ada, kita nggak bisa nyenengin mereka. Jadi segerakan kalau punya niat ya, dan yakin bahwa itu subhanallah berbakti banget ya, biaya nikah malah itu dikasih ya. Itu seperti apa gitu, saya ngebayangin Masya Allah doanya ayah dan ibunya gitu. Dan ini ya buat mungkin yang sekarang menyimak podcast kita ya Ustadz ya gitu, kita selalu gini, orang tua itu adalah senjata doa kita yang sangat besar ya kan Ustadz ya? Karena doa mereka, apalagi doanya seorang ibu itu kan udah nggak pakai lintasan, itu nggak pakai batas-batasan, langsung gitu kan ya, nggak terhalang langsung gitu kan. Nah sekarang bayangkan kalau kita bisa memberangkatkan ya, Allah izinkan doa sama Allah izinkan kita memberangkatkan ayah ibu kita, dan bayangkan orang yang doanya tanpa penghalang tadi ya, itu akan mendoakan kita di tempat-tempat di mana setiap doa diijabah. Masya Allah. Dan dia cerita Bu, kebetulan memang orang tuanya yang papahnya ya itu pakai kursi roda dan dia itu yang dorong. Masya Allah. Itu nikmat sekali. Masya Allah. Jadi teringat dengan kisahnya Uwais Al-Qarni. Iya. Dia itu berhaji, ibunya digendong Bu. Masya Allah. Gitu ya. Tapi selama ini kita belum lihat atau sudah pernah lihat Bunda di Asma depan. udah pernah lihat? Pernah lihat Pernah lihat, di tapi depan. mungkin di depan Ka'bahnya Di ya. depan Ka'bahnya ya. Ketika tawaf gitu. Tawaf. Tapi kalau yang berangkatnya kan, kalau itu kan benar-benar Betul. Masya Allah ya Iya, perjuangannya betul, gitu. betul, Tapi ya subhanallah ya, tapi menurut Asma emang indah banget deh kalau kita, dan kalau emang ada kesempatan ya, apalagi ada kesempatan rezekinya lapang. Amin. Nggak cuma kita bisa berangkatin orang tua, tapi kita juga bisa ikut. Itu akan jadi momen yang luar biasa. Karena kebetulan Asma jadi nangis. Karena kebetulan alhamdulillah Asma beberapa bulan lalu tuh umroh sama papa gitu, dan papa tuh dalam kondisi biasa bisa jalan, tapi Asma tuh tetap bawa kursi roda karena jaga-jaga gitu. Dalam ingatan papa kan umroh itu ketika papa haji tahun 89 ya Ustadz ya. Dan waktu itu ya mungkin papa nggak ngelihat udah keluasannya seperti apa gitu. Jadi akhirnya Asma tetap bawa. Papa bilang nggak apa-apa ya Pak, kita bawa aja gitu. Takutnya nanti kita butuh, kalau di sana kan harus nunggu ya, harus cek dulu siapa yang ada gitu. Kalau kita mau nyewa nggak bisa mendadak gitu. Akhirnya benar kepake gitu. Dan waktu itu tuh Asma bersyukur banget bahwa Allah ngizinin di antara 3 anak, Asma yang dampingin papa. Masya Allah. Karena ya akhirnya kita tawaf kan di atas Ustadz ya, di atas ya dengan papa kursi roda gitu. Dan syukur yang lain adalah Allah kasih Asma sehat. Masya Itu Allah. syukur Itu gitu. yang Jadi syukur bisa banget. mendampingi. Ada Asma didampingi sama Mutawif ya, dia mau bawa kursi rodanya, Asma bilang enggak, Asma mau Asma gitu. Betul. Dia bilang enggak, ini yang tanjakan yang itu kan agak ini Ustadz ya. Saya bilang enggak, Asma mau Asma gitu. Karena ada beberapa jamaah yang kemudian mengetahui itu tuh dengan iri gitu Ustaz. Karena dia bilang, ya Allah Mbak beruntung banget ya gitu. Saya pengen banget bisa dorong ayah saya atau dorong ibu saya, tapi dua-duanya udah nggak ada. Jadi nikmatnya tuh double gitu. Kalau memang dana nggak masalah, kita bisa ke tanah suci, kita bisa memberangkatkan orang tua, apalagi kita bisa mendampingi. Itu Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kisah yang terakhir ya Bun, kemarin ya kalau nggak salah jamaah haji Indonesia bertemu sosok seseorang yang mirip dengan ibunya. Oh Masya Allah. Iya, di sana percis banget. Masya Makanya dia Allah. sangat nangis, sedih banget. Masya Allah. Apalagi kalau emang itu orang tua beneran yang umroh bareng atau haji bareng ya. Tapi itu benar Ustaz, mesti gini, Asma nih sutradaranya Assalamualaikum Baitullah ya, yang filmnya nanti rilis tanggal 17 Juli di bioskop. Itu dia tuh pernah waktu dia umroh, dia pengen umroh sama bapaknya. Qadarullah nggak keburu Ustaz. Jadi bapaknya keburu meninggal.
Tapi ketika dia badal bapaknya, dia ngelihat langsung merinding, dia ngelihat sosok bapaknya senyum sama dia gitu, dan itu sampai dia tegesin orang lain atau bukan, tapi dia benar-benar yakin itu bapaknya. Allah ngasih hiburan buat dia ya, Ustaz ya gitu. Oh itu air mata udah berlinang-linang, dia bisa badal. Nah ini juga buat teman-teman ya, bawa tubuh sehat kita ketika kita melangkah ke Baitullah, karena kalau ada misalnya orang tua atau orang yang kita sayang, adik atau kakak atau mungkin pasangan yang udah lebih dulu berpulang, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat sehingga kita juga bisa membadalkan mereka. Dan kalau membadalkan itu sebetulnya ya, itu rekennya kayak udah 2 orang yang umroh, jadi udah hemat ya Ustaz ya. Kayak kita bisa membadalkan mereka, bisa ngasih hadiah gitu, hadiah umrohnya mereka yang udah nggak ada. Masya Allah. Itu pengalaman Bunda Asmana Nadia, dan begitu pun juga saya. Sekali lagi kembali tadi bahwa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tertarik juga dengan bukunya Bunda nih, Assalamualaikum Baitullah. Berarti kalau kita Assalamualaikum, berarti kita datang ke rumah. Iya, siap ngetok pintu. Mau ngetok pintu. Ngetok depan. Jadi sahabat Aqobah, coba katakan Assalamualaikum Baitullah, diresapi dan dihayati. Seakan-akan berada di depan. Betul, Masya seakan-akan sahabat ada di depan Ka'bah, sahabat diundang oleh Allah. Sebagaimana talbiyahnya ya Bu ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutuan. Coba sahabat, boleh mungkin sekarang atau mungkin nanti di kesunyian malam dengan hati yang merindu, dengan hati yang di mendalam gitu, dihayati, katakan Assalamualaikum Baitullah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ini kalimat talbiyah, orang nggak ada yang bosan Bu untuk, benar. dan orang itu pasti menangis Bu. Benar. Ini kita cerita sambil menangis. Ya begini labbaik Allahumma. Podcastnya kayaknya mengandung bawang ini ya gitu. Tapi memang inilah perjalanan spiritual Bunda. Apalagi ditambah ini kerinduan kita ke Baitullah. Bagaimana di sana kita datang, balik lagi kita mencurahkan isi hati kita, masalah kita, kemudian kehidupan kita dan segala macamnya. Di sanalah memang tepatnya. Jadi kalau memang setiap kita pasti punya masalah, pasti punya trauma, pasti punya kesedihan, pasti punya luka batin yang mungkin bahkan sudah berbelas tahun atau berpuluh tahun, itu luka batin itu terus membersamai langkah kita ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berangkat sama-sama gitu, dan mudah-mudahan kita sama-sama yuk kita siap melebur semua kesalahan, siap melebur semua masalah, siap kita lepas. Kalau ibaratnya luka batin itu mungkin rantai besi belenggu yang selama ini menghalangi kita untuk melangkah bebas ya, menghalangi hati untuk bersyukur dengan lebih sempurna kepada Allah. Mudah-mudahan itu bisa kita lebur di sana, bisa kita putuskan ikatannya dengan luka batin itu, kita cari sembuh sama-sama kepada Allah. Karena istilahnya kalau apa ya, kita sakit gitu ya, kita nyari obat untuk luka batin gitu, maka selain rumah Allah di mana lagi gitu yang paling sempurna gitu. Ya mudah-mudahan Allah mampukan gitu ya. Minimal mendekat ke Allah kita. Betul. Karena tubuh kita ini yang mendesain adalah Allah. Betul. Jadi istilah kata mobil, ada buku manualnya, ya kita memang yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Jadi memang inti dari healing itu ya Bu, pengobatan, bahwa biar hati kita itu tenang. Betul, intinya adalah tenang. Ingat dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi agar hati kita tenang, kita selalu mengingat kepada Allah. Dan mungkin jemaah juga ini Ustaz ya, saya kira udah yang selama ini tahu ya, yang punya luka batin, pasti juga tahu bahwa ya kita udah mencoba ini dan itu, mencoba kesana dan kemari untuk melupakan, untuk mengobati luka batin itu, tapi ternyata nggak bisa. Ya mungkin memang harus dihempaskannya di sana gitu, di rumah Allah. Di rumah Allah. Kita hempaskan di sana. Betul. Mudah-mudahan ada rezeki. Kalau yang belum bisa baca novelnya dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan Allah mampukan, Allah mudahkan ke sana. Kita healing sama-sama. Novel bisa didapatkan di Shopee Bunda? Bisa di Shopee Asma Nadia Official, bisa juga ke penerbit buku Nesia. Di Gramet?
Di Gramedia nggak ada sih Ustadz. Jadi Iya, Asma ini, jadi kita ada di Instagram Asma Nadia Things. Instagramnya. Tapi di Shopee Asma Nadia Official atau di Instagram Asma Nadia Things itu bisa dapat edisi yang bertanda tangan. Bertanda tangan langsung. Kalau mau ditulisin doa juga kan kadang-kadang ada gitu Ustadz, Iya, gitu betul, ya. Mbak betul. Asma ini ya saya bilang ya nggak tahu doa saya dikabulin apa enggak, tapi Bismillah ya gitu maksudnya. Kita menyemangati lah insya Allah, Betul, mudah-mudahan betul. lebih ringan. Ini tuh lucu banget Ustadz, Iya. bukunya Ustadz. Coba lihat. Karena dalamnya Ustadz ada gini Ustadz. Udah ada seakan-akan tiketnya Ustadz. Boarding Boarding pass pass. nih, kita nih berangkat nih Masya Allah. 16 November ya nih. Iya, iya, Deketin iya, Ustadz iya. ya nih boarding passnya Boarding ya. Udah ada pass-nya. boarding passnya. Mm-mm. Terus ada ini nih Ustadz tuh tiket Ustadz. Ini boarding pass Cengkareng Medina Ustadz. Oh, Masya Cengkareng Allah. Madinah sama juga. Ada lagi apa lagi, Bu? Apa sih? Enggak, Ada ini batas jangan-jangan buku ada aja. kunci di Madinah sama di Mekahnya juga, Bu. Boleh nanti ditambahin. Masya Allah. Jadi seakan-akan beli buku ini sudah sepaket mau berangkat ke Baitullah. Masya Allah. Gitu ya, Bun ya. Iya, iya. Nanti lucu mungkin banget. ada juga undangan manasiknya, Bu. Undangan manasiknya. Insya Allah, Ustadz, ya. insya Allah. Dan sekali lagi kembali ke hati kita, afiliasi ya, Bun ya. Afirmasi. Afirmasi, maaf kita sedikit. nggak apa Ustaz. Betul, Jadi kita afirmasi. afirmasi ya, afirmasi seakan-akan. Jadi makanya kalau ya udah beli bukunya tuh nggak niatnya baca buku, tapi niatnya Bismillah ya Allah, ini langkah kecil hamba ke Baitullahmu. Atau kalau pengen udah tahu misalnya ibunya atau tantenya atau kakaknya atau abangnya atau ayahnya, kayaknya matanya kalau setiap ngelihat Ka'bah di TV udah berbinar-binar Betul. gitu ya, belikan buku ini ya, terus ya Bismillah ya Allah, ini langkah kecil hamba, mudah-mudahan orang yang hamba cintai bisa sampai ke Baitullah segera. Betul. Dan dikunci dengan kata nasib itu, Bun ya. Karena nasib kita bisa lewat anak kita Betul. yang membiayai, atau mungkin dari diri kita dan usaha kita, atau mungkin banyak cerita ya, Bun, ada yang dari kantor dibayarin, ada yang betul Pak Ustadz katanya memang nasib, aku kerja baru 3 bulan sudah diumrohin dari kantor, ada temanku 5 tahun belum diberangkatin umroh. Tuh, sekali lagi nasib min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak terduga tuh. Tapi tetap tadi ya, Bun ya, harus Ada diniatkan, ikhtiarnya. ada ikhtiarnya, ada afirmasinya. Karena dari semua orang kan Ustadz, semua ini merindu Baitullah ya. Kalau istilahnya ya Allah pasti akan melihat bukan cuma yang merindu, tapi siapa yang paling amat sangat merindu, dan siapa yang kalau udah amat sangat merindu pasti dia buat persiapan kan. Betul. Ya entah dengan dia udah nyicil lah, mungkin punya mukena yang pengen di Betul. sana, atau nyicil tadi beli buku ini, atau nyicil mungkin DP dulu DP gitu ya, dulu, ya, DP ya, ya. dulu gitu ya, dengan akobah Bismillah gitu ya, umroh healing gitu. Ya afirmasi. Iya, Insya Allah. baik. Kembali ke sini lagi, Bunda. Jangan lupa tanggal 8 sampai 16 November 2025 umroh plus healing. Nah, ada city tour Tuhanya juga bersama Bunda. Jadi sebetulnya ini 2 negara ya Ustaz. 2 negara, iya. Betul. Jadi kita ke Doha, Ke Doha. terus itu kita umroh sama-sama ya. Dan Asma tuh gini kadang-kadang Ustaz. Jadi kadang-kadang orang tuh ngirain kalau umroh bareng sama gestar tuh gestarnya akan ngumpet atau apa gitu ya. Kalau Asma tuh senang dengar, jadi senang deket, senang dengar. Jadi biasanya banyak yang curhat Ustaz. Betul, Dan insya Allah betul. siap dicurhatin, dicurhatin. Saya setuju sekali dengan Bunda seperti itu bilang siap dicurhatin, karena banyak sekali buku-buku yang Bunda karang ini memang kebanyakan Iya. Itu tentang pengalamannya tahu Ustaz. pengalaman Jadi kayak nyata. catatan hati, semua buku Asma Nadia yang ada catatan hati itu pengalamannya, catatan hati seorang istri, catatan hati jangan bercerai Bunda, Sakinah bersamamu. istri kedua, Oh, gitu kan ya. iya, Itu betul. banyak tuh masalah-masalah gitu. Tapi kayak buku istri kedua tuh Ustaz, itu curhat istri pertama, Mm-mm. tambah curhat istri kedua, Mm-mm. tambah curhat anak-anak dari istri pertama dan istri kedua. Hmm. Gitu. Jadi banyak hal ya. Tapi ya itu mudah-mudahan kita bawa masalah kita sama-sama, kita niatkan benar-benar ya, karena dalam rangkaian umroh juga sebetulnya ada banyak titik-titik yang memang bermakna healing ya Ustadz ya, seperti tempat maksudnya ketika kisahnya Sayyidah Siti Hajar gitu kan ya, ketika ditinggalkan sama suaminya dengan anak yang masih kecil pula gitu ya. Ismail itu umur berapa Ustadz ya? Kurang lebih 12 ada yang bilang, atau 7, 9 seperti itu. Iya, jadi dengan anak, tapi ada juga yang bilang masih lebih kecil lagi Iya, gitu kecil kan lagi. ya, gitu ya. Itu dengan anak yang masih kecil, masih bergantung sama ibunya, ditinggalkan di tempat yang nggak ada orang, nggak ada mall boro-boro, Oh, iya. nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada hewan, artinya apa? Nggak ada air gitu.
tapi tetap gitu, itulah keyakinan gitu. Oh, Dan iya. dalam hidup kita semua yang mengalami luka batin, ada yang luka batin karena diabaikan atau ditinggalkan orang tua. Ada yang luka batin karena kehilangan, Betul. ditinggalkan suami yang mencintai dia, sakit misalnya, meninggal menghadap Allah lebih dulu. Ada yang luka batin karena dikhianati. Tapi potret Sayyidah Siti Hajar yang ditinggalkan itu sebetulnya sangat relate dengan kita gitu. Dan bagaimana bahwa kita juga nanti kalau di sana akan kebayang semangatnya, akan Betul. kebayang hebatnya seorang Sayyidah Siti Hajar ya, sehingga dalam kondisi seperti itu bukan ketidakberdayaan yang menerpa dia. Seorang ibu harus kuat, Betul. harus kuat. Kalau nggak kuat, gimana kita bisa mensupport anak-anak kita? Gimana kita bisa menguatkan anak-anak kita? Pasangan boleh ada, boleh tiada, tapi seorang ibu selama kita ada, kita adalah tulang punggung, kita adalah semangat, kita adalah jiwa ya, pemasok ya bagi anak-anak kita. Betul. Jadi Masuk semangat. Betul Bunda. Jadi dalam keluarga pun juga harus ada komunikasi. Betul. Ini yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Kapan itu? Ketika ingin disembelih. Oh betul, itu Nah, Masya itu Allah. komunikasi yang Itu sangat- hebat sekali. Betul. Itu hebat sekali. Nah, makanya bagaimana anakku, Iya. aku mendapatkan perintah Allah untuk menyembelihmu, ya kan? Sampai 3 kali bermimpi, kemudian tanya istrinya bagaimana, itu komunikasi. Iya. Memang harus terjalin komunikasi di dalam satu keluarga. Makanya indah sebetulnya kalau berangkat ke tempat-tempat di mana doa mustajab itu, kalau emang mampu sekeluarga itu sekeluarga ya Ustaz ya. betul. Karena bisa sangat mungkin bisa mencairkan sumbat-sumbat komunikasi yang selama ini ada. Betul. Antara suami sama istri, antara anak sama orang tua gitu ya. Betul. Untuk sama-sama. Itulah pentingnya komunikasi dalam keluarga ya Bunda. Jadi mungkin terakhir Bunda ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Aqobah. Ya, buat sahabat Aqobah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita Amin. sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh plus healing, Amin. dapat ibadah umrohnya, dapat kesembuhan hatinya. Siapa kalau bukan Allah yang sebaik-baik bisa memberikan kesembuhan, penawar bagi semua luka di hati. Dan insya Allah nanti kita di Manasik juga kita akan ada bahasan-bahasan yang terkait healing juga. Insya Allah Asma juga akan siap kalau teman-teman pengen curhat ya, yang selama ini nyari-nyari Asma Nadia pengen konseling, ayo insya Allah ya. Dan mudah-mudahan ini ikhtiar kita. Kalau menurut Asma nggak ada healing yang lebih sempurna kecuali kita. Kalau kita ada dana, kita mampu ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Di sana insya Allah segala luka, segala sakit, segala perih mudah-mudahan bisa kita leburkan. Dan mudah-mudahan yang selama ini juga merasa udah melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa dia terasa memberati ya Ustadz ya, mudah-mudahan kita bisa lebur sama-sama dan kita bisa sama-sama riset diri kita jadi putih lagi lahir batin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aqobah, dan jangan lupa cek keranjang kuningnya ya Bu. Nanti itu di mana Bu? Di mana nih? Di Shopee ya? Di Shopee Asma Nadia official ya untuk buku Assalamualaikum Baitullah ya. Nah, kalau ini juga keberangkatan kita kan juga memudahkan ya Ustadz, Iya, jadi bisa DP dulu iya, gitu Ustadz betul. ya. Nanti Betul. hubungi ya. Nomor tertera di sini. Oh, dan ini subhanallah Ustadz, jadi itu biasanya bapak-bapak semangat tuh sholat Jumat di Masjidil Haram. Sholat Jadi ya Jumat ditunggu. dan pahalanya kan 100.000. Sholatun fi masjidi hada afdalu min alfi sholatin ilal masjidil haram. Sholat di masjidku ini, kata Nabi, itu lebih baik daripada 1000. Oh, 1000 Oh, iya sih, jadi pahalanya 1000 di Masjid Nabawi. di Masjid Nabawi. 1000. Kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. 100.000. Oh, ini yang 100.000 ya, 100.000 kan, Masya Allah Nah, ya. ini jadi kita ngobrol lagi nih Bu. Iya, Tutup betul. ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di acara yang selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bunda Terima kasih Asma banyak, Nadia. Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.